Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas tentang break-even point atau BEP pada perusahaan Naturali. Tapi sebelum itu, teman-teman sudah tahu belum sih apa itu BEP? Kalau belum tahu, simak video ini ya. Eits, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Farika Fitriani dengan NIM V1623037 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Argianwaji dengan NIM V1623007. Perkenalkan, nama saya Kirana Skarputri dengan NIM V1623049. Nama saya Muhammad Alvaro Noval Fawaz dengan NIM V1623055. Pengertian BEP. BEP atau break-even point adalah titik ketika perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan atau total keuntungan dan kerugian berada di titik nol. Selanjutnya yaitu tujuan BEP. Yang pertama yaitu mengetahui target minimum penjualan untuk menutupi biaya produksi. Yang kedua yaitu mengetahui sisa kapasitas produksi setelah mencapai BEP. Yang ketiga yaitu mengetahui keuntungan maksimum yang bisa diperoleh. Yang keempat yaitu menentukan langkah bisnis yang lebih efisien. Dan yang kelima yaitu memahami perubahan nilai keuntungan saat harga produk berubah. Selanjutnya yaitu manfaat BEP. Yang pertama yaitu mengetahui titik impas. BEP membantu perusahaan mengetahui titik impas antara total biaya produksi dan jumlah pendapatan. Yang kedua yaitu menentukan harga jual. BEP membantu perusahaan menentukan harga jual produk yang tepat agar mendapatkan keuntungan optimal. Dalam elemen atau komponen BEP terdapat hal-hal berikut. Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Misalnya, biaya tetap gaji pekerja. Yang kedua yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam menentukan BEP, terdapat metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan grafik, yaitu menggunakan cara visual untuk memahami hubungan antara pendapatan, biaya, dan volume produksi. Yang kedua yaitu dengan metode trial and error. Metode trial and error atau coba-coba adalah salah satu cara untuk menentukan titik impas dengan cara menebak-nebak jumlah produksi atau penjualan, kemudian dihitung dengan keuntungan atau kerugiannya. Yang tiga, menggunakan pendekatan matematis, yaitu dengan menggunakan margin of safety, yang mana merupakan batas keamanan yang menyatakan sampai seberapa jauh volume penjualan yang dianggarkan boleh turun. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya jamur tiram menjadi salah satu usaha agribisnis yang diminati. Selain mudah dilakukan, usaha ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan dan memanfaatkan sumber daya lokal. Namun, keberhasilan usaha tidak hanya bergantung pada teknik budidaya, tetapi juga pada kemampuan untuk memahami aspek keuangan, seperti analisis perhitungan break-even point atau BEP. Studi kasus dari perusahaan Naturali yang didirikan oleh Bu Sulasmi pada Agustus 2024 menunjukkan bagaimana bisnis skala kecil dapat berkembang meski dengan tantangan seperti cuaca ekstrim dan risiko hama. Dengan 200 baglok sebagai media tanam, usaha ini menghasilkan rata-rata 2 kg jamur tiram per harinya. Dalam laporan ini, dibahas pentingnya perhitungan BEP untuk menentukan titik impas usaha, membantu pengambilan keputusan, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Perusahaan Naturali yang didirikan oleh Bu Sulasmi memanfaatkan 200 baglok sebagai media tanam dengan rata-rata produksi 2 kg jamur tiram setiap harinya. Dalam analisis ini, terdapat beberapa komponen utama yang menjadi dasar perhitungan BEP, yaitu yang pertama, harga jual per kilogram, yang ditetapkan sebesar Rp15.000. Yang kedua, harga pokok produksi atau HPP per kilogram sebesar Rp9.133.
Yang ketiga, produksi bulanan diasumsikan sebesar 60 kg berdasarkan rata-rata produksi harian dan total hari dalam sebulan. Yang keempat, biaya produksi bulanan tercatat sebesar Rp548.000. Yang kelima, biaya operasional tetap atau BOP tetap yang besarnya adalah Rp78.000 per bulan. Dan terakhir, biaya operasional variabel per kilogram yang dihitung dari HPP per kilogram dikurangi dengan BOP tetap dibagi jumlah produksi bulanan. Nah, untuk penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus, yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per kilogram dikurangi biaya variabel per kilogram. Kemudian kita memasukkan data tadi ke dalam rumus ini, yaitu BEP sama dengan 78.000 dibagi 15.000 dikurangi 9.133. Dan kita memperoleh hasil yaitu 13,29 kg atau jika dibulatkan yaitu 14 kg. Oke, dari perhitungan tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa secara menyeluruh usaha natural ini berada pada jalur bisnis yang menguntungkan dengan titik impas yang relatif rendah yaitu 14 kg serta kemampuan produksi yang jauh melampaui BEP. Perusahaan memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang konsisten setiap bulannya. Jika perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, dan memperluas pasar, maka UMKM natural ini dapat menjadi usaha yang berkelanjutan dan berkembang dalam jangka panjang. Wah, jadi itu dia tadi ya teman-teman pembahasan kita kali ini tentang BEP pada UMKM Naturali. Apabila ada pertanyaan dan ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan komentar ya. Sekian dari kami, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menonton video kami. See you next video, bye-bye.